Shalom, selamat siang. Saya kembali tergerak ya mengajar dari kebenaran firman Allah. Kemarin saya mulai mengikuti ada satu studi ya tentang pendalaman Alkitab dan ada seorang pengajar, dia mengatakan bahwa kita tidak bisa memahami sudut pandangnya Tuhan, tetapi dia pakai istilah POV atau point of view. Lebih keren kan? Tetapi saya setelah membaca dari Amsal 25 ayat 2, di sana dikatakan bahwa kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki segala sesuatu. Jadi pada saat ayat ini ditulis itu pada zaman Raja Salomo, karena ini Amsal dari Salomo. Salomo yang menulis kitab Amsal, dia mengatakan bahwa kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Artinya bertentangan atau bertolak belakang pemikiran manusia dan pemikiran Tuhan. Tapi saya mau katakan kabar baiknya adalah bahwa Tuhan sudah, Tuhan sudah menyingkapkan rahasia yang adalah kemuliaan Allah itu sendiri. Kemuliaan Allah itu sudah dinyatakan ketika Allah menjadi manusia atau Allah berinkarnasi. Ketika Allah menjadi manusia, Allah berinkarnasi, itu Allah menyingkapkan rahasia yang dicari atau ingin diselidiki oleh Raja Salomo atau raja-raja. Jadi Yesus Kristus itu adalah kemuliaan Allah itu sendiri. Makanya Yesus mengatakan, aku adalah awal dan akhir, Alfa dan Omega. Ini berbicara dari Kejadian sampai kita Wahyu, itu berbicara tentang Yesus Kristus. Bertujuan, fokus itu kepada kemuliaan Allah, yang kalau dalam bahasa Amsal pasal 25 ayat 2 itu bahwa kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu. Nah, rahasia ini telah disingkapkan. Lewat apa? Lewat kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Artinya pada saat Salomo berbicara, memang Yesus kan belum datang. Kemuliaan Allah belum disingkapkan. Tetapi saya mau katakan bahwa kemuliaan Allah itu sudah disingkapkan. Oleh karena itu, kalau kita mau lihat sudut pandangnya Tuhan, kita harus lihat kehidupan Yesus. Bahkan di kitab Wahyu dia menyatakan bahwa aku adalah awal dan akhir. Ini berbicara bahwa tidak ada lagi yang ditutupi. Semua rahasia tentang kemuliaan Allah itu sudah disingkapkan. Makanya kita harus selidiki. Selidiki apa? Alkitab seluruhnya. Makanya Yesus bilang, aku adalah Alfa dan Omega, itu keseluruhan. Jadi berbicara tentang rahasia Allah itu tersembunyi di dalam Yesus Kristus. Semoga kita memahami ya, supaya kita tidak mudah disesatkan oleh hikmat-hikmat manusia. Karena berbicara tentang kemuliaan Allah itu berbicara tentang ini, Alkitab ini. Memang itu bersifat rahasia, tetapi kalau kita menyelidiki Alkitab, firman Allah, kita akan disingkapkan. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Tujuan dari Roh Kudus dicurahkan supaya dia akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Dia akan mengajarkan, memperkenalkan siapa Yesus, karena Roh Kudus adalah Roh Kristus itu sendiri. Siapakah yang dapat mengetahui apa yang ada di dalam diri Allah, yaitu Roh Allah itu sendiri. Demikian pun dengan kita manusia. Yang mengetahui kita, kedalaman hati kita, rahasia yang ada di dalam kehidupan kita, ya roh kita sendiri. Itu alegorisnya, penggambarannya. Jadi kalau untuk menyelidiki tentang kemuliaan Allah atau tentang eksistensi daripada Allah, hanya roh Allah yang bisa mengajar, menuntun hidup kita. Dan kabar baiknya bahwa roh Allah itu sudah dicurahkan. Artinya kita bisa mengenal Allah atau melihat seperti Allah melihat. Kalau dalam bahasa kerennya atau
sudut pandangnya Allah, atau apa ya kalau dalam bahasa Inggris, POV. Semoga diberkati. Amin.